kenalin, nama gue Boy Sandi Suryawijaya. Gue merupakan alumni dari Universitas Bunda Mulia. Gue merupakan alumni dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan spesialisasi broadcasting. Dan kalau ngomongin masalah radio, gue pernah bekerja di salah satu perusahaan radio ya, yang pastinya itu ada di Jakarta Pusat, ya tepatnya di daerah Menteng. Itu gue menjadi seorang junior announcer, dan gue juga pernah menjadi produser program dari salah satu aplikasi kuning yang kalau kalian tahu tuh pernah bermain adu domba gitu. Oke, di sini gue bakal sharing tentang apa sih sebenarnya radio itu. Sebagai orang yang fashionable nih dalam dunia radio, gue pengen ngasih tahu sebenarnya radio itu adalah sebuah wadah untuk mengapresiasikan diri lo dalam bidang suara. Nah, bentuk suara ini itu akan memberikan efek informatif, lalu juga efek entertaining, dan yang pastinya juga selain itu lo bisa mengapresiasikan diri lo hanya dengan mengimajinasikan suatu kronologi melalui sebuah suara. Berkaitan dengan radio, pasti banyak pekerjaan atau divisi-divisi yang akan ada di radio sendiri. Salah satunya seperti announcer, produser, music director, dan lain-lain. Tapi yang akan gue bahas adalah announcer. Tahu nggak teman-teman, kalau announcer itu adalah sebuah pemandu acara ataupun orang yang bertanggung jawab atas siaran yang kalian sedang on-air-kan dalam sebuah program. Nah, bisa jadi orang ini adalah bentuk orang yang imajinatif, kreatif, dan penuh tantangan. Kenapa? Karena dalam sebuah siaran itu bentuk konten yang kalian create itu adalah konten yang penuh dengan imajinasi. Walaupun bentuknya adalah sudah ada dalam bentuk skrip. Tapi ada juga loh announcer yang nggak tanpa skrip. Nah, itu luar biasa banget. Oke, tadi kan kita udah jelasin sebenarnya apa itu announcer. Nah, sekarang gue akan berbagi tips 5 cara biar kalian memahami sebenarnya announcer di radio itu seperti apa. Teknik dasarnya cukup gampang, ada 5. Tapi yang akan gue ajarkan cukup 2 aja. Kenapa? Karena waktu ya di 10 minutes ini. Nah, 2 hal yang akan gue pelajari, yang akan gue ajarin ke kalian itu adalah smiling voice, dan juga yang satu lagi adalah thinking out of the box. Nah, untuk smiling voice itu artinya pasti hanya sekedar suara senyum, ya kan? Tapi yang kalian tahu sebenarnya bukan suaranya saja yang senyum, tapi nadanya pun yang harus ikut senyum. Nggak cuma sekedar senyum aja. Nah, contohnya nih untuk aplikasinya lebih gampang lagi adalah yang pertama. Halo, itu nada biasa. Tapi kalau kalian menggunakan smiling voice, biasanya ini seperti ini. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, itu jauh lebih kelihatan interest kan? Bisa menarik perhatian orang lain jauh lebih jauh lebih dekat lagi. Bisa banyak orang yang bisa perhatian sama kita hanya sekedar dengan suara. Nah, lalu yang kedua itu adalah thinking out of the box, berpikir di luar batas kreativitas kalian. Nah, cara untuk gampang mengenal thinking out of the box adalah yang pertama, kalian harus kenali diri kalian, mengasah kosakata kalian, dan yang terakhir itu adalah harus berpikir kreatif. Nah, caranya adalah menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Misalkan, kalian melihat jam tangan, lalu juga melihat televisi, dan yang terakhir adalah Raffi Ahmad. Oke, gue akan contohkan. Lo tau gak sih, kemarin gue ngeliat TV, itu pengen banget, gara-gara gue ngeliat si Raffi Ahmad, dia beli TV baru. Tapi kalau dipikir-pikir Raffi Ahmad punya jam baru juga ya, jadi dia berapa juta tuh ngeluarin duitnya. Nah, hal itu akan membuat kalian belajar jauh lebih banyak dari hanya sekedar kata jam, TV, dan juga Raffi Ahmad. Nah, gampang bukan? Nah, jadi buat kalian di rumah, coba pelajari 2 hal tersebut untuk menjadi seorang announcer yang baik. But anyway, katanya sih sebenarnya podcast itu radio bukan sih? Menurut gue podcast itu emang radio karena dia bagian dari aplikasi suara juga. Tapi untuk teknikalnya dia bukan radio. Kenapa? Karena di radio itu penuh imajinatif. Tapi dalam bentuk podcast kita itu bentuknya interaksi yang maksudnya over limit ya. Yang karena yang dijual dalam sebuah radio itu adalah ya musik dan musik. Sisanya adalah diimprovisasi oleh si announcernya. Tapi kalau dalam podcast yang dijual itu adalah containable, suara dan juga topik yang dibahas. Tadi kan kita udah belajar banyak ya dari awal sampai tengah. Nah, sekarang saatnya gue mencontohkan contoh opening yang baik dan benar menurut gue seperti apa. Nah, ini dia contoh openingnya. 5 Point BL Beams Radio, more than just speak.
Barengan sama gue Boy Sandi yang pastinya di Simogi, siaran morning pagi. Nah, Boy Sandi pagi hari ini bakal temenin Beamers yang pastinya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat ini dengan lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang asik-asik banget. Dan yang pastinya Boy Sandi bakal kasih informasi juga nih, informasi-informasi yang menarik dan juga topik di pagi hari ini. Boy Sandi juga sudah mengundang salah satu narasumber yang bisa dikatakan berpengaruh pada dunia informatika. Nah, sudah ada Bapak Menteri di samping Boy Sandi yang pastinya nanti kita bakal wawancara Bapak Menteri kita. Nah, seperti apa? Nanti wawancaranya tetap dengerin aja Beams Radio di program Seru Simogi. Tapi sebelumnya Boy Sandi bakal puterin sebuah lagu dulu nih. Lagu dari Katy Perry, The One The God Way. Stay tune! Nah, itu menurut gue. Karena siaran pagi itu harus butuh semangat kan? Jadi siaran Simogi ini adalah konsep di mana kalian harus mengembangkan sesuai dengan jamnya, containable. Jadi karena pagi hari berarti harus membangkitkan semangat. Jadi jangan halo Beamers, itu lembek banget. Jadi lo harus bisa berusaha untuk semaksimal mungkin semangat dengan powerful kalian. Tapi tetap jaga miking kalian biar nggak namanya apa ya? Biar nggak terlalu tinggi atau bikin orang tuh pusing gitu karena dengan suara yang melengking kalian. Lalu, gue juga punya contoh kedua, siaran malam. Ya mungkin ini buat kalian yang suaranya mungkin melo-melo, kalian suka yang mungkin galau-galau, itu bisa kalian contohkan juga mungkin untuk siaran malam dengan suara-suara yang kalian miliki. Seperti gue gini gitu kan, suara gue kan mungkin cocoknya untuk siaran-siaran sendu gitu, kalau semangat kan agak-agak berisik gitu kan. Nah ini gue akan contohin siaran malam, mungkin siaran dari Beams Radio. 5.BL Beams Radio. More than just speak. Barengan sama gue Boy Sandi di Funky Love. Yang pastinya di siaran malam hari ini gue Boy Sandi dengan partner gue yang mungkin telat malam hari ini, gue bakal ngebawain siaran yang pastinya dengan tema cinta beda agama. Kalau ngomongin masalah agama mungkin ya kontradiksi sih ya, karena setiap orang pasti punya aturan masing-masing dalam hidupnya. Nah, tapi pernah nggak sih Beamers kebayang kalau misalkan yang namanya cinta beda agama itu pasti sulit banget. Karena agama itu pasti bakal dilarang sama orang tua lo, bakal juga ngebuat diri lo ngerasa bersalah nantinya. Tapi lo sayang. Ya namanya cinta ya kan, walaupun masih cinta monyet, tapi mau gimana? Kalau udah cinta, ya yang lain ngontrak. Tapi, dan Boy Sandi juga bakal puterin lagu-lagu yang pastinya melo-melo, sendu, enak dibuat tidur. Pokoknya dari jam 9 malam nanti ini sampai jam 11 malam nanti Boy Sandi bakal nemenin kamu Beamers. Dan yang pastinya ini dia Boy Sandi puterin dulu lagu-lagu yang melo. Lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali. Nah, itu tadi contoh dari siaran malam. Walaupun agak-agak kurang bagus ya, itu kan menurut gue ya, contoh yang bagus tuh kayak gimana. Kalian ntar tinggal asah dan latih di rumah seperti apa siaran malam kalian. Oke teman-teman, tadi itu dia gue udah ajarin teman-teman untuk mengenal lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi mengenai radio dan announcer. Sekarang saatnya gue nih membagi-bagikan hadiah buat teman-teman. Caranya gampang, kalian cukup membuat sebuah podcast berdurasi 15 detik sampai 60 detik. Ya kurang lebih 1 menit lah ya. Kalian upload ke Instagram kalian dan jangan lupa tag Instagram kita di Ikom Studio 5 dengan hashtag podcast Studio 5. Pokoknya Studio 5, 5-nya pakai huruf ya. Nah lalu tema kita adalah kontennya bebas, yang penting sekreatif mungkin kalian buat. Dan kalau bisa sih menggunakan teknik-teknik yang udah gue ajarin tadi. Nah, seru bukan belajar di 10 minutes? Nah, thank you dan terima kasih teman-teman. Gue tunggu ya podcast kalian.